Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Andi Agil Syafullah dengan NIM 191404-2006. Saya dari kelas pendidikan biologi B. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membahas mengenai beberapa topik yang akan saya bawakan hari ini. Jadi yang akan kita bahas pertama itu di sini adalah hakikat bimbingan dan konseling. Pengertian dan ruang lingkup konseling atau bimbingan dan konseling, terjemahan dari guidance dan konseling, yang berarti yang pertama mengarahkan atau to direct, yang kedua memandu atau to pilot, yang ketiga mengelola to manage, yang keempat menyetir atau to steer, dan menurut Shelzer dan Stone pada tahun 1971 mengartikan bahwa bimbingan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar mampu memahami diri dan lingkungannya. Sedangkan menurut Sunario Kartadinata 1998 mengartikan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Jadi yang kedua yang akan kita bahas di sini mengenai hubungan bimbingan dengan pendidikan. Jadi hubungan bimbingan dengan pendidikan dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Pasal 25 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 dan Pasal 27 dikemukakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan dengan bimbingan diberikan oleh guru pembimbing. Jadi hanya itu yang kita bahas mengenai hakikat dan konseling, sebatas pengertian dan ruang lingkup konseling, hubungan dan bimbingan dengan pendidikan. Next. Jadi selanjutnya kita akan membahas mengenai peran guru dalam bimbingan dan konseling. Jadi peran bimbingan guru dalam proses pembelajaran di sini dapat dijelaskan dalam yang pertama, bimbingan belajar, yang dimana diarahkan kepada upaya membantu peserta didik dalam mempelajari konsep dan keterampilan yang terkait dengan program kurikuler sekolah. Jadi itu yang bagian A. Yang bagian B selanjutnya, bimbingan pribadi, yang dimana lebih fokus kepada upaya membantu peserta didik mengembangkan aspek-aspek kepribadian yang menyangkut pemahaman diri dan lingkungan. Yang C di sini bimbingan sosial. Peran penting guru adalah mengembangkan atmosfer kelas yang kondusif bagi perkembangan sosial, yang dimana dapat menumbuhkan yang pertama. Di sini yang pertama akan kita bahas mengenai rasa turut memiliki kelompok ditandai dengan identifikasi, loyalitas, dan berorientasi. Yang kedua, partisipasi kelompok ditandai dengan kerjasama, membantu, dan mengikuti aturan main. Yang ketiga di sini yaitu penerimaan terhadap keragaman individual dan kelompok dan menghargai keistimewaan orang lain, seperti itu teman-teman. Next. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengelola stres dalam pekerjaan. Yang dimana yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu pengertian pengelolaan atau manajemen stres. Jadi pengelolaan stres disebut juga dengan istilah coping, yang menurut R.S. Lazarus dan Folkman pada tahun 2003, coping adalah proses mengelola tuntutan internal maupun eksternal yang ditaksir sebagai beban karena di luar kemampuan diri individu. Sementara pendapat menurut Waitin dan Lioy mengemukakan bahwa coping merupakan upaya-upaya untuk mengatasi, mengurangi, atau menoleransi ancaman dan beban perasaan yang tercipta karena stres. Yang kedua yang akan kita bahas di sini mengenai kiat-kiat mengelola stres. Coping yang konstruktif dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan atau metode. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membahas mengenai rasional emotif terapi, atau mengubah pola pikir yang irasional sehingga mengurangi gangguan emosi atau perilaku maladaptif. Terapi ini sendiri dikemukakan oleh Albert Ellis. Yang kedua, kita akan membahas mengenai meditasi.
yang dimana meditasi ini adalah latihan mental untuk memfokuskan kesadaran atau perhatian dengan cara non-analisis, ya. Yang ketiga, kita di sini akan membahas mengenai relaksasi. Dan yang keempat, yaitu mengamalkan ajaran agama sebagai wujud keimanan kepada Tuhan. Next, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu kode etik keguruan dan penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan guru. Kita akan membahas yang pertama itu mengenai pengertian dan fungsi kode etik. Jadi secara etimologis, kode etik berarti pola aturan, tata cara, tanda pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Dengan kata lain, kode etik merupakan pola aturan atau tata cara etis sebagai pedoman berperilaku. Jadi itu merupakan sebuah pengertian secara etimologis tentang kode etik, ya. Jadi sini secara umum bahwa fungsi kode etik guru berfungsi sebagai yang pertama, agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Jadi sehingga guru sini tidak agar terhindar dari penyimpangan profesi, ya. Jadi harus terhindar dari penyimpangan profesi. Yang ketiga, yaitu agar guru bertanggung jawab terhadap profesinya. Yang keempat, agar guru mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sehingga jasa profesi guru diakui dan digunakan di masyarakat. Selanjutnya itu agar profesi ini membantu dalam memecahkan masalah dan mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah agar profesi guru terhindar dari campur tangan profesi lain ataupun dari pemerintah. Ya, next. Kita akan membahas selanjutnya mengenai deskripsi kode etik keguruan dalam pelaksanaan tugas dalam bidang kehidupan, ya. Di sini kita akan membahas mengenai deskripsi kode etik keguruan. Yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Jadi di sini guru harus tetap senantiasa profesional. Yang ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, seperti itu teman-teman. Dan yang keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar. Dan yang kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid. Jadi dia harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, seperti itu. Yang keenam di sini yang akan kita bahas, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, ya, seperti itu. Dan yang terakhir di sini yang akan kita bahas, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan, ya. Jadi guru harus memiliki beberapa deskripsi kode etik menurut keguruan sendiri, ya. Next. Selanjutnya kita akan membahas mengenai refleksi dalam tugas dan berbagai bentuknya. Jadi refleksi profesional kependidikan pada hakikatnya mengacu kepada kemampuan dan kesanggupan guru dalam merenungkannya, memahami dan menyadari pengalaman diri selama menggeluti profesi kependidikan. Agar ada kesesuaian tujuan pendidikan jangka panjang atau TPJP, tujuan utuh pendidikan atau TUP, dengan tugas yang dirancang atau TYD, diperlukan tindakan-tindakan yang sistematik. Tindakan tersebut dilakukan pada, yang dimana contohnya di sini yang pertama tingkat struktural, yang kedua tingkat institusional, yang ketiga tingkat operasional, seperti itu teman-teman. Oke, next. Jadi ada juga pada tingkat struktural ini atau secara makro, nasional dan regional, tindakan yang dilakukan antara lain yang pertama digariskan dan ditetapkan kriteria standar minimal bobot muatan kurikulum. Yang kedua, digariskan dan ditetapkan pula kriteria standar minimal penilaian keberhasilan sistem pendidikan secara menyeluruh. Oke, dan yang terakhir digariskan dan ditetapkan kriteria standar
Minimal penilaian kecocokan dan kepantasan kualifikasi guru secara profesional sesuai dengan tuntutan atau sebagai refleksi jaminan mutu, seperti itu. Sedangkan pada tingkat institusional di sini tindakan yang harus dilakukan, yang pertama, dikembangkan dan ditetapkan GBPP perangkat kurikulum lengkap setiap satuan pendidikan. Dan yang terakhir, dipilih atau dikembangkan serta ditetapkan perangkat sumber bahan ajar serta disediakan secara memadai sesuai dengan tuntutan TUP. Jadi seperti itu teman-teman. Ya, next. Yang selanjutnya yang akan kita bahas di sini mengenai organisasi profesi guru, yang dimana UU nomor 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 6 di sini membahas pendidik adalah sebuah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, media suara, instruktur, tutor, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kependidikan, seperti itu teman-teman, menurut UU nomor 20 tadi yang saya baca. Jadi di sini juga dibahas mengenai ABKIN atau APKIN adalah organisasi profesi konselor Indonesia yang untuk sementara sebutan konselor di sekolah masih guru pembimbing atau BPABKIN memiliki 4 divisi. Jadi terdapat 4 divisinya, yang dimana yang pertama Divisi Ikatan Pendidik Konselor Indonesia, yang kedua Divisi Ikatan Sarjana Konseling Indonesia, yang ketiga Divisi Ikatan Konselor Indonesia, yang keempat Divisi Instrumen Bimbingan Konseling Indonesia, seperti itu. Jadi di sini ada, menurut Sultan Zanti atau dan Syahmiar mengemukakan bahwasanya beberapa ciri profesi, yaitu yang pertama, pekerjaan dipersiapkan melalui proses pendidik dan latihan secara formal. Yang kedua, pekerjaan itu mendapat pengakuan dalam masyarakat, jadi harus diakui guru tersebut ya. Yang ketiga, adanya pengawasan dari suatu organisasi profesi seperti yang saya telah sebutkan tadi. Yang keempat, mempunyai kode etik sebagai landasan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab profesi, seperti itu teman-teman. Next. Jadi adapun fungsi organisasi kependidikan, yang pertama di sini fungsi pemersatu, yang kedua fungsi peningkatan kemampuan profesional. Adapun menurut Johnson, kompetensi kependidikan dibangun oleh 6 perangkat kompetensi. Yang pertama performance, yang kedua subjek, yang ketiga profesional, yang keempat proses, yang kelima adjustment, yang keenam attitude. Next. Jadi saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.